Zaman batu adalah zaman ketika manusia menciptakan alat terbuat dari batu, kayu, tulang, dan bahan lain juga digunakan karena pada saat itu belum memiliki teknologi yang lebih baik. Zaman batu juga bisa disebut zaman sebelum manusia mengenal logam, sehingga menggunakan batu sebagai bahan utama untuk membuat peralatan, tetapi batu dibentuk untuk dimanfaatkan sebagai alat memotong dan senjata. Berikut periodisasi zaman batu dan simak video ini sampai selesai. Bring it back. Zaman batu tua, Paleolitikum. Zaman ini disebut zaman batu tua karena alat-alat batu buatan manusia masih dikerjakan secara kasar, tidak diasah, atau dipolis. Dilihat dari sudut mata pencariannya, periode ini disebut masa mengumpulkan makanan atau food gathering. Manusia di zaman batu tua masih hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dan belum tahu cara bercocok tanam. Ada dua kebudayaan yang menjadi patokan zaman batu tua, yaitu kebudayaan Pacitan, kebudayaan Ngandong. Alat-alat yang dihasilkan antara lain kapak genggam atau kapak pelimbas untuk memotong, dan alat-alat dari tulang binatang atau tanduk rusa, dan flekes dari batu untuk mengupas makanan. Zaman Batu Tengah, Mesolitikum. Zaman Mesolitikum atau zaman Batu Madia tentu lebih maju dibandingkan zaman Paleolitikum. Perkembangan budaya yang cepat ini berkat beberapa faktor, seperti keadaan alam pada masa ini relatif lebih stabil, sehingga manusia bisa hidup dengan suasana yang lebih tenang. Karena hidup lebih tenang, mereka dapat mengembangkan kebudayaan mereka. Manusia pendukung kebudayaan Mesolitikum yaitu Homo sapiens, lebih cerdas dari pendahulunya. Kehidupannya zaman ini sudah berbeda dengan zaman sebelumnya, tetapi mereka masih memenuhi kebutuhan keseharian dengan mengumpulkan makanan dan juga berburu. Tapi, pada zaman ini manusia lebih cerdas dibandingkan dengan para pendahulunya. Mereka sudah mulai menetap dan membangun tempat tinggal yang semi-permanen, dan mereka juga mulai bercocok tanam, meskipun dengan cara yang masih sederhana. Tempat yang mereka pilih untuk dijadikan tempat tinggal umumnya di goa-goa, serta ditemukan sampah dapur tepi pantai. Sehingga di lokasi tersebut banyak ditemukan peninggalan-peninggalan kebudayaan manusia pada zaman itu. Manusia purba pada zaman ini masih menggunakan alat-alat yang terbuat dari tulang dan tanduk hewan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada zaman mengumpulkan makanan di zaman Paleolitikum. Alat-alat pada zaman Mesolitikum banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Nusa Tenggara bagian timur. Manusia yang hidup di zaman Batu Tengah ini sudah mempunyai kemampuan untuk membuat gerabah dari bahan tanah liat. Benda-benda hasil budaya Mesolitikum yang ditemukan diantaranya adalah kapak genggam Sumatera, flekes di daerah Toala, alat dari bahan tulang di Sampung. Ada beberapa kebudayaan peninggalan zaman Mesolitikum, yaitu 1. Abris Chosroes. Abris Chosroes bisa dibilang sebagai goa yang jadi tempat tinggal para manusia purba zaman Mesolitikum pada saat itu. Fungsi dari goa ini tentu sebagai rumah atau tempat berlindung dari cuaca dan binatang buas. 2. Kecoken Modinger atau sampah dapur. Kecoken Modinger adalah istilah yang berasal dari bahasa Denmark, yaitu kecoken yang artinya dapur dan moding artinya sampah. Jadi, Kecoken Modinger adalah fosil yang berupa timbunan atau tumpukan kulit kerang dan siput sehingga mencapai ketinggian 7 meter. Penemuan ini juga menjadi bukti bahwa manusia purba sudah mulai menetap atau sudah tidak nomaden lagi. Karena kebanyakan fosil ini ditemukan di sepanjang tepi pantai timur Sumatera, antar daerah Medan hingga Langsa. Zaman Batu Muda, Neolitikum.
Kehidupan masyarakat zaman ini sangat berkembang pesat karena udah ada sistem perdagangan dengan cara barter atau tukar-menukar barang. Kepercayaan di zaman Neolitikum ini mulai mengenal dewa, dan saat itu juga udah mengenal sistem berburu dengan memakai mata panah. Masyarakat pada saat ini udah mengerti cara bercocok tanam, hidup menetap, beternak, dan mulai membuat peraturan hidup bersama dalam suatu kelompok. Mereka mulai mengenal bercocok tanam dan beternak sebagai proses buat menghasilkan atau memproduksi bahan makanan. Hidup bermasyarakat dengan bergotong royong mulai dikembangkan pada masa atau zaman Neolitikum ini. Manusia udah mulai memasuki zaman di mana mengalami berbagai bentuk perubahan dari masa yang sebelumnya. Karena mereka udah mempunyai tempat tinggal yang sifatnya menetap dan melakukan kegiatan bercocok tanam. Jenis tanaman yang dipakai buat bercocok tanam diantaranya seperti keladi, labu air, ubi rambat, padi gaga, sukun, pisang, dan kelapa. Di dalam masa ini, cara bertahan hidup yang dipakai oleh masyarakat sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yang awalnya menerapkan sistem food gathering berubah menjadi food producing yang terdiri dari bercocok tanam dan memelihara hewan ternak. Di masa inilah, manusia udah mempunyai tempat tinggal berupa rumah panggung yang sifatnya permanen buat melindungi diri mereka dari perubahan cuaca dan serangan dari binatang buas. Selain itu, mereka juga udah menciptakan lumbung-lumbung yang dipakai sebagai tempat buat menyimpan hasil panen yang berupa padi yang akan digiling jadi beras. Mereka udah mampu bekerja sama dalam menebang hutan, membakar semak, menabur atau menanam benih, memetik hasil ladang, mendirikan rumah, dan menyelenggarakan upacara adat. Buat mengatur kehidupan bersama, mereka juga mulai memilih peran buat dijadikan pemimpin, atau primus inter pares, atau yang utama dari sesamanya, yaitu ketua suku, atau ratu, atau datu. Peninggalan kebudayaan yang dihasilkan antara lain anyaman, pakaian, gerbah, kapak persegi, kapak lonjong, perhiasan, mata panah, dan perahu. Zaman batu besar, Megalitikum. Zaman Megalitikum biasa disebut dengan zaman batu besar karena pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Kebudayaan ini berkembang dari zaman Neolitikum sampai zaman perunggu. Pada zaman ini, manusia sudah mengenal kepercayaan, walaupun kepercayaan mereka masih dalam tingkat awal, yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Kepercayaan ini muncul karena pengetahuan manusia sudah mulai meningkat. Megalitikum meninggalkan kebudayaan cukup unik dan menarik. Bahkan di zaman modern sekarang ini, kita masih bisa menemui kebudayaan tersebut. Hal tersebut disebabkan adanya suku di Indonesia yang masih tetap melestarikan kebudayaan yang ada di masa atau zaman Megalitikum. Adapun beberapa hasil-hasil kebudayaan pada zaman Megalitikum adalah sebagai berikut. Menhir. Menhir adalah bangunan yang berupa tugu batu yang didirikan untuk upacara menghormati roh nenek moyang. Sehingga bentuk menhir ada yang berdiri tunggal dan ada yang berkelompok, serta ada pula yang dibuat bersama bangunan lain, yaitu seperti punden berundak-undak. Lokasi tempat ditemukannya menhir di Indonesia adalah Pasema, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan. Punden berundak. Punden berundak adalah salah satu hasil budaya Indonesia pada zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Punden berundak merupakan bangunan yang tersusun bertingkat dan berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Punden berundak pada zaman megalitik selalu bertingkat 3 dan mempunyai makna tersendiri. Tingkat pertama melambangkan kehidupan saat masih di kandungan ibu. Tingkat kedua melambangkan kehidupan di dunia, dan tingkat ketiga melambangkan kehidupan setelah meninggal. Punden berundak ini banyak ditemukan di tanah Jawa yang dapat dikenali pada candi yang tersebar di seluruh pulau Jawa. Dolmen. Dolmen adalah meja batu tempat meletakkan sesaji yang dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Di bawah dolmen biasanya sering ditemukan kubur batu. Dolmen yang merupakan tempat pemujaan misalnya ditemukan di Telaga Mukmin, Sumber Jaya, Lampung Barat.
Sarkofagus. Sarkofagus adalah peti kubur batu yang terdiri dari wadah dan tutup yang pada ujung-ujungnya terdapat tonjolan. Dari hasil pengamatan di lapangan, temuan sarkofagus memiliki berbagai jenis bentuk dan tipe dengan bentuk dan ornamen yang berbeda. Ada yang memiliki motif seperti kepala manusia dengan rambut panjang, ada yang berbentuk kepala manusia memiliki sanggul, bentuk wajah menyeramkan, dan semua bentuk tersebut terdapat patung pria di bawah dagunya dan patung wanita di belakangnya. Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa nenek moyang kita terdahulu telah memiliki nilai seni yang tinggi yang dapat menciptakan sesuatu yang memiliki nilai jual tinggi. Waruga, kubur batu. Kubur batu adalah peti mati yang dibentuk dari 6 papan batu, terdiri dari 2 sisi panjang, 2 sisi lebar, dan sebuah lantai. Kubur batu yang paling banyak ditemukan di Indonesia terdapat di 2 daerah, yaitu Sumba dan Minahasa. Bangunan megalitik di Sumba umumnya berupa kubur batu yang dihiasi arca dan relief-relief menarik. Arca batu. Arca atau patung-patung dari batu yang berbentuk binatang atau manusia. Bentuk binatang yang digambarkan adalah gajah, kerbau, harimau, dan monyet. Sedangkan bentuk arca manusia yang ditemukan bersifat dinamis. Maksudnya, wujudnya manusia dengan penampilan yang dinamis seperti arca batu gajah.